Kita ke sorotan lainnya, Saudara. DPR RI mengesahkan RUU perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Minerba menjadi undang-undang. Tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Rapat paripurna yang digelar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir. Akhirnya mengesahkan RUU Minerba menjadi undang-undang. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia hingga Mensesnek Prasetyo Hadi hadir di rapat paripurna. Sebelum dibawa ke paripurna, Balik DPR dan pemerintah telah menyetujui revisi Undang-Undang Minerba dengan 9 poin perubahan di dalamnya. Semua perguruan tingginya bisa dapat IUP? Tidak secara otomatis mendapatkan IUP. Tapi semua bisa mengajukan, Pak, berarti yang membutuhkan. Yang membutuhkan bisa melakukan mengajukan untuk mengajukan agar bisa melakukan kerjasama dalam risetnya, dalam beasiswanya, atau dalam fasilitas kampusnya, itu bisa. Berarti penerima manfaat. Jadi penerima, contoh katakanlah di Papua. Di Papua itu kan ada Uncen, ya. Mungkin risetnya mungkin kita bisa lewat Freeport. Di Maluku Utara itu kan di sana kan ada Wedabai dan beberapa tambang-tambang lain. Di universitasnya bisa kita dorong untuk kemudian perusahaan-perusahaan itu punya ruang agar teman-teman ini bisa ikut. Informasi terkini dari gedung DPR RI, kita akan sapa jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan juru kamera Febri James. Selamat siang, Tifal. Apa pertimbangan hingga akhirnya RUU Minerba disahkan menjadi undang-undang? Ada perubahan definisi serta aspek teknis berhubungan langsung dengan izin usaha pertambangan yang direvisi dalam revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Undang-Undang Minerba. Kalau beberapa waktu sebelumnya sempat santer diberitakan bahwa RUU ini disebut akan memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk mengelola tambang, namun itu ditepis oleh pemerintah bersama dengan DPR lewat proses yang berlangsung di Badan Legislasi kemarin di hari Senin tanggal 17 Februari sampai pada akhirnya hari ini ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI di hari ini, hari Selasa 18 Februari 2025. Baik itu dari jajaran Badan Legislasi DPR maupun terakhir kali yang disampaikan oleh Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bahwa posisi dari perguruan tinggi ini hanya sebagai penerima manfaat atas usaha pertambangan yang dikelola oleh perusahaan. Penegasannya bahwa kewajiban bagi perusahaan ini harus membuka ruang atau membuka pintu kepada perguruan tinggi untuk mengelola riset sekaligus juga memberikan beasiswa kepada perguruan tinggi yang bersangkutan terkait dengan aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan riset ataupun juga penelitian pertambangan di BUMN ataupun juga perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin usaha pertambangan itu tadi. Itu poin pertama. Kemudian poin yang lainnya juga menarik dicermati adalah soal pemberian izin usaha pertambangan atau IUP yang diberikan pemerintah kepada organisasi masyarakat ataupun juga ormas keagamaan. Beberapa waktu lalu kalau kita ingat IUP ini sempat diberikan juga oleh pemerintah kepada sejumlah ormas keagamaan dan ditegaskan tadi oleh Bahlil dalam revisi undang-undang kali ini bahwa IUP yang sudah diberikan pemerintah kepada ormas keagamaan ini tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain ataupun perusahaan tertentu. Itu yang ditegaskan Bahlil selepas rapat paripurna DPR yang berlangsung di Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Lalu bagaimana turunannya? Bagaimana bentuk pengawasan yang akan dilakukan pemerintah? Tadi Bahlil menyampaikan setelah RUU ini resmi diketok palu di tingkat paripurna DPR RI, maka pemerintah tugasnya adalah tinggal untuk mengambil langkah-langkah menyusun sejumlah sejumlah aturan turunan untuk memastikan bahwa revisi-revisi yang dibahas dalam RUU Minerba ini bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah. Kalau kita rujuk lagi ke belakang dalam beberapa proses yang berjalan di Badan Legislasi DPR RI, RUU Minerba ini sudah berjalan dengan pembentukan panja waktu itu di kisaran 12 hingga 15 maksud saya di tanggal 12 Februari 2025 waktu itu Badan Legislasi DPR RI membentuk panja sampai pada akhirnya di tanggal 12 hingga 15 Februari pada akhirnya pembahasan dilakukan secara intensif oleh panja Balik DPR RI yang pada akhirnya mengambil kesimpulan ada 9 poin yang diubah, 9 poin yang direvisi dalam RUU
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang pertambangan mineral dan batu bara ini. Seperti saya ambil contoh di pasal 5 saja, bahwa di pasal 5 itu direvisi pada akhirnya menerangkan bahwa kewajiban pemegang IUP dan IUPK pada intinya kegiatan produksi harus memprioritaskan kebutuhan di dalam negeri sebelum melakukan ekspor hasil pertambangannya ke luar negeri. Lalu di pasal 108 ini direvisi juga terkait dengan pengembangan pemberdayaan masyarakat, ditekankan bahwa setiap proses produksi ataupun juga proses pertambangan harus tetap mengedepankan masyarakat lokal atau masyarakat sekitar pertambangan untuk pemberdayaan masyarakatnya, dan juga penekanan pada audit lingkungan yang tertuang dalam revisi di pasal 169A. Ini yang kemudian sudah diketok palu diprosesnya di balik DPR RI, kemarin diambil pengesahannya di tingkat pertama di balik DPR, yang waktu itu panitia panjanya atau ketua panjanya dipimpin langsung oleh Martin Manurung dari fraksi Partai Nasdem. Barulah kemudian esok harinya, tepatnya pada hari ini di tanggal 18 Februari keputusan diambil di tingkat paripurna dan dipastikan bahwa seluruh aturan ini disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku, terutama masalah izin-izin usaha yang sempat kontroversial belakangan ini. Imron. Baik, jadi ada perubahan aspek teknis terkait dengan Undang-Undang Minerba ini hingga akhirnya RUU disahkan menjadi undang-undang atau ketok palu hari ini. Dan setelah undang-undang ini diketuk palu, pemerintah rencananya akan langsung menyusun aturan turunan dari Undang-Undang Minerba ini. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan juru kamera Febri James. Selamat bertugas rekan-rekan.